Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Nur Hamidah selaku dosen mata kuliah Nahwu, dan tak lupa teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas tentang materi Nahwu yang bertema jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Namun, sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dewi Fitriani dengan NIM 24203029. Baik, langsung saja ke materi ya. Toyib, sebelum kita membahas pengertian apa itu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, mari kita mengetahui tentang contoh jumlah ismiyah dan fi'liyah ya teman-teman. Dengan itu, kita akan mengetahui perbedaan antara susunan jumlah ismiyah dan fi'liyah. Toyib, jika kita menemukan kalimat seperti di contoh, yaitu at-talibu yarji'u dan yarji'u at-talibu, yang artinya siswa laki-laki itu pulang. Apa bedanya? Kedua kalimat itu benar sama-sama, bisa dipakai, tapi yang membedakan adalah struktur kalimatnya. Kalimat yang pertama, at-talibu yarji'u, itu namanya jumlah ismiyah. Sedangkan kalimat yang kedua, yarji'u at-talibu, itu namanya jumlah fi'liyah. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah lebih detail lagi. Jumlah dibagi menjadi dua, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah ismiyah? Hiya kullu jumlah tatarakkabu min mubtada'in wa khabarin, yaitu setiap kalimat yang tersusun dari mubtada dan khobar, atau bisa kita sebut dengan kalimat yang diawali kata benda. Dan yang kedua yaitu jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Hiya kullu jumlah tatarakkabu min fi'lin wa fa'ilin, yaitu setiap kalimat yang tersusun dari fi'il dan fa'il, atau bisa kita sebut dengan kalimat yang diawali dengan kata kerja. Yang pertama yaitu jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Hiya kullu jumlah tatarakkabu min mubtada'in wa khabarin, yaitu setiap kalimat yang tersusun dari mubtada dan khobar. Maksudnya, kalimat yang diawali dengan isim, yaitu kata benda, dan tersusun atas mubtada dan khobar. Mubtada adalah kata yang dijelaskan atau disebut dengan subjek. Kata mubtada itu subjek, maka memiliki dua sifat, yaitu harus berupa ma'rifat atau kata yang jelas dan khusus. Contohnya seperti nama orang, nama benda, atau isim yang berawalan alif dan lam. Yang kedua, tanda i'rabnya rofa, yaitu biasanya itu ditandai dengan dhammah, wawu, alif, atau nun. Khobar yang memiliki makna
kata yang menerangkan mubtada atau biasa disebut dengan predikat. Adapun tandanya yaitu harus nakiroh atau kata umum yang menjelaskan atau menerangkan mubtada, dan tanda i'rabnya pun juga rofa. Contohnya yaitu at-talibu yarji'u. At-talibu yarji'u merupakan jumlah ismiyah karena dia tersusun dari mubtada dan khobar. Ciri-ciri jumlah ismiyah. Yang pertama, susunan kalimat berawalan dengan isim. Artinya, kata benda yang berfungsi sebagai subjek atau mubtada, atau contohnya itu seperti nama orang, benda mati, bangunan, ataupun hewan. Susunan kalimat tidak bisa dikatakan jumlah ismiyah apabila awal kata menggunakan fi'il ataupun yang artinya kata kerja. Yang kedua yaitu terdiri dari mubtada dan khobar. Seperti yang dijelaskan di atas, jumlah ismiyah harus bermubtada dan khobar. Yang ketiga yaitu mubtada dan khobar sifatnya harus sama dan bilangannya sesuai. Seperti contoh, mubtada mudzakkar, khobarnya pun harus mudzakkar. Begitupun juga sebaliknya. Maksud bilangannya sesuai adalah apabila mubtadanya mufrad, khobarnya pun juga mufrad. Mufrad dalam arti itu kata tunggal, sedangkan musanna itu ganda. Kalau jamak itu lebih atau lebih dari 3. Pembahasan yang kedua yaitu jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Hiya kullu jumlah tatarakabu min fi'lin wa fa'ilin, yaitu setiap kalimat yang tersusun dari fi'il dan fa'il. Maksudnya, kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja, atau kalimat yang terdiri dari fi'il atau kata kerja dan fa'il atau subjek serta maf'ul bih atau objek. Dan fi'il ini bisa menggunakan fi'il madhi atau bisa juga disebut juga dengan kata kerja lampau, atau bisa juga dengan fi'il mudhari atau kata kerja yang sedang dilakukan. Subjek atau fa'il dalam jumlah fi'liyah ini biasanya ditandai dengan nama orang atau suatu benda, bisa juga tak terlihat. Biasanya jumlah fi'liyah seperti ini terletak pada tengah paragraf karena dhamirnya sudah dijelaskan di awal paragraf. Apa itu fi'il? Fi'il adalah suatu kata yang menunjukkan suatu perbuatan atau pekerjaan, ditandai dengan masa lampau, atau tadi bisa disebut juga dengan fi'il madhi, atau zaman sekarang, atau yang akan datang, atau disebut juga dengan fi'il mudhari, atau bisa juga dengan kata perintah atau fi'il amar. Apa itu fa'il? Fa'il adalah isim marfu' yang terletak setelah fi'il atau fa'il, yaitu yang mengerjakan perbuatan atau kata kerja sesuai fi'il atau pelaku perbuatan. Apa itu maf'ul bih? Maf'ul bih adalah isim mansub atau yang terkena akibat perbuatan si pelaku perbuatan. Contohnya dari jumlah fi'liyah ini salah satunya yaitu yarji'u at-talibu.
siswa itu pulang. Yarji'u at-talibu. Yarji'u yaitu fi'il, at-talibu yaitu fa'il. Jadi susunannya adalah susunan dari jumlah fi'liyah ini adalah fi'il dan fa'il. Selanjutnya yaitu ciri-ciri jumlah fi'liyah. Yang pertama, berawalan kata kerja yaitu fi'il madhi atau bisa disebut juga dengan kata kerja lampau. Fi'il mudhari atau bisa disebut juga dengan kata kerja sekarang atau yang akan datang. Dan fi'il amar yaitu kata perintah. Yang kedua yaitu mengandung makna perbuatan, pekerjaan atau apa yang dilakukan. Yang ketiga mengandung keterangan waktu seperti yang dijelaskan pada poin pertama ya, yaitu fi'il madhi yaitu masa lampau, fi'il mudhari masa sekarang ataupun yang akan datang. Yang keempat yaitu terdiri atas susunan fi'il atau kata kerja, fa'il, tersusun juga dengan fa'il atau pelaku yang mengerjakan, ataupun bisa tersusun oleh maf'ul bih. Penjelasan selanjutnya yaitu perbedaan jumlah ismiyah dan fi'liyah. Dari penjelasan di atas tadi terdapat beberapa perbedaan yang terdapat dalam jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu jumlah ismiyah didahului oleh isim atau kata benda, sedangkan jumlah fi'liyah itu didahului oleh fi'il atau kata kerja. Seperti dalam contoh tadi, at-talibu yarji'u dan yarji'u at-talibu. Apa perbedaannya? Yang pertama, at-talibu yarji'u yaitu jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. At-talibu yarji'u yang artinya siswa itu pulang. Sedangkan yang jumlah fi'liyah yarji'u at-talibu, siswa itu pulang. Sama-sama memiliki makna yang sama yaitu siswa itu pulang. Namun apa yang membedakannya? Nah, yang membedakannya adalah struktur kalimatnya. Yang pertama yaitu jumlah fi'liyah yang at-talibu yarji'u. Ia tersusun atas mubtada dan khobar. Sedangkan yang kedua yaitu yarji'u at-talibu yaitu tersusun dari atas fi'il dan fa'il. Di sini dapat membedakan ya antara susunan kalimat yang didahului oleh isim atau kata benda dan yang kedua yaitu susunan kalimat yang terdiri atas fi'il atau bisa disebut juga dengan kata kerja. Yang kedua yaitu struktur atau susunan dalam jumlah ismiyah terdiri atas mubtada dan khobar, sedangkan susunan kalimat pada jumlah fi'liyah terdiri atas fi'il atau kata kerja, fa'il yaitu subjek atau pelaku yang mengerjakan, dan maf'ul bih atau objek yang dikerjakan. Jadi penjelasan pada poin yang kedua itu tidak jauh dengan penjelasan yang poin pertama ya. Yang ketiga yaitu jenis serta jumlah mubtada wajib sama dengan khobar, sedangkan untuk fi'il wajib tetap mufrad ketika fa'il jumlahnya lebih dari satu atau selain mufrad. Jadi gini, kalau jumlah ismiyah tadi kan tersusun dari mubtada dan khobar. Kaidahnya jika mubtadanya itu mufrad, berarti khobarnya juga harus mufrad. Kalau tasniyah, mubtadanya tasniyah, berarti khobarnya juga harus tasniyah. Contohnya yaitu
yarji'u at-talibu. Berarti kan itu kan mufrad. Contohnya kalau yang jumlah ismiyah ya. At-talibu yarji'u. Siswa itu pulang. Kalimat tersebut kan mufrad, at-talibu yarji'u. Kalau mubtada'nya itu mufrad, khobarnya juga harus mufrad. Kalau tasniyah, mubtada'nya tasniyah, berarti khobarnya pun juga harus tasniyah. Contohnya at-talibani yarji'ani. Berarti harus sama-sama ya. Terus selanjutnya itu untuk fi'il, wajib tetap mufrad ketika fa'il jumlahnya lebih dari satu atau selain mufrad. Berarti pada jumlah fi'liyah ini fi'ilnya itu tetap harus mufrad ya teman-teman, walaupun fa'ilnya itu jumlahnya itu lebih dari satu atau selain mufrad gitu ya. Berarti untuk yang jumlah ismiyah itu ketika mubtada'nya mufrad, berarti khobarnya juga harus mufrad. Kalau tasniyah, khobarnya pun juga harus tasniyah. Kalau mubtada'nya jamak, berarti khobarnya pun juga harus jamak. Sedangkan kalau yang fi'il itu ketika sedangkan ketika jumlah fi'liyah, ketika fi'ilnya itu mufrad, ketika jumlah fi'liyah itu fi'ilnya harus tetap mufrad, walaupun fa'ilnya itu tidak mufrad atau bisa dibilang lebih dari satu atau lebih dari dua atau tiga, atau bisa disebut juga dengan jamak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang kita pelajari membawa manfaat di dunia wal akhirah. Akhirul kalam, syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.